Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita terus memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan terus beribadah kepada Allah, dengan terus kita istiqamah menuntut ilmu syar'i, mempelajari kitab Allah Azza wa Jalla maupun sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia asbab az-zuhur, sebab dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Dialah Allah Azza wa Jalla mengutus rasulnya bil huda, dengan petunjuk al-ilmun nafi', wa dinil haqq, agama yang hak, al-amalus salih. Dan ini yang kita minta setiap selesai salat subuh, yang dibimbing dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka terus sibukkan diri kita dengan ilmu ini, sibukkan diri kita mengamalkan ilmu. Jangan itu tidak, ini tidak. Sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Kalam ala Mas'alatis Sama', pada jilid yang pertama halaman 113, apa kata beliau? Wa abghadul khalqi ilallahi al-battal. Makhluk yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang yang nganggur. Orang apa? Nganggur. Nah, penjual anggur cap momot. Ini makhluk yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, al-battal, para pengangguran. Alladzi la fi syughlid dunya wala fi sa'yil akhirah, yang tidak berada dalam kesibukan dunia dan tidak pula berada dalam usaha akhirat. Fahadza kallun 'ala dunya wad din. Inilah menjadi beban agama dan beban dunia. Ya, jadi beban agama, beban dunia ini dia. Tidak dalam usaha dunia,
tidak juga usaha akhirat. Ini beban apa? Beban dunia, beban akhirat. La ilaha illallah. Beban dunia, beban agama. Ini makhluk yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat orang munafik, salah satu dia punya ciri apa? Kusala, malas. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia salat malas. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan yustahabbu al-qiyam ila shalah, dianjurkan melaksanakan ibadah salat itu dengan hati yang cerah ceria, hati yang bergembira, bukan malas-malasan. Karena malas itu bukan sifat orang beriman, tapi sifatnya orang-orang munafik. Taib, ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla. Yang terakhir hadis nomor 323. Apa intinya Abu Abdul Aziz Gobang? Makruhnya salat ketika makanan sedang dihidangkan atau sedang lapar. Ibnu Umar mendengar bacaan imam ketika dia sedang makan di rumahnya. Dilarang atau makruh, begitu. Makruh ini minimal, ya. Salat apabila makanan sudah dihidangkan dan kita dalam keadaan lapar. Maka oleh karena itu para ulama kita menjelaskan ketika lapar, makanan sudah siap, ya, ini adalah minal a'dzar al-mubihah litarkil jamaah, termasuk uzur yang dibolehkan meninggalkan salat berjamaah, tetapi tidak dijadikan sebagai rutinitas. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, malam ini kita akan sambung insyaallah taala hadis nomor 324. Abu Paris, iqra. Nah, saya mekno. Ndara kitabna? Ndak ada. Pauci, ganti pauci. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at'imu al-ja'i. Aywa. Baik. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Demikian juga para hadirat, para muslimah, demikian juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari beliau menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 360 hadis. Abu Musa Al-Asy'ari terkenal kaumnya Al-Asy'ariyun dengan suara yang indah dalam membaca Al-Qur'an. Abu Musa Al-Asy'ari punya nama. Abu Musa itu adalah kunyahnya. Siapa namanya? Mami Budi. Tani. Eve. Pahima. Nah, ini hendak ada hang nih ta. Alimuddin. One cell. Pasihin. Ahim. Abdullah ibnu Qais. Siapa?
Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, dia membawakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At'imul ja'i." Berilah orang yang lapar untuk makan. Ya. Berilah orang yang makan untuk berilah orang lapar untuk makan. Wa'udul marid, jenguklah orang sakit. Wa fakkul 'ani, merdekakanlah orang-orang yang dalam tawanan. Merdekakanlah para tawanan. Jadi Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini, al-musannif yang mengikhtisar hadis ini atau kitab ini, beliau hanya mengambil poinnya saja, syahidnya, yaitu at'imul ja'i, berilah orang yang lapar untuk makan. Yang mana hakikatnya ada 3 poin dalam hadis. Yang satu ini, udul marid, jenguk orang sakit. Wa at'imul ja'i, berilah yang lapar untuk makan. Wa fakkul 'ani, merdekakan para tawanan. Ma'asyiral hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Hakikatnya 3 perkara ini, dan secara khusus poin dalam hadis ini adalah ini berbicara tentang hak saudara kita sesama muslim. Hak sesama saudara kita sesama muslim. Nah, yang akan mampu melaksanakan hukuk ini, yang bisa akan melaksanakan hak-hak ini para jamaah, orang beriman yang kuat. Orang yang beriman yang kuat. Orang yang asilul ma'din. Orang-orang yang hatinya mulia, hatinya baik, dia akan mampu melaksanakan hal ini. Mana buktinya? Di dunia ini tidak ada yang paling baik dan tidak ada yang paling mulia kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah suatu hari pernah Nabi bertanya, Abu Sa'id, siapa yang hari ini menjaga orang sakit? Dijawab oleh Abu Bakar, siapa? Saya Rasulullah. Tanya pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang hari ini mengantar jenazah? Dijawab oleh Abu Bakar, aku ya Rasulullah. Ditanya pula, siapa yang hari ini memberikan orang makan? Dijawab oleh Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW menyebutkan, tidaklah terkumpul pada diri seseorang dalam satu hari amalan ini, melainkan dia pasti masuk surga. Dan hebatnya lagi para jamaah, atimul ja'i, berilah orang lapar makan ini, tidak mesti harus kenyang kan? Sebagaimana kita sebutkan, makanan satu orang bisa mencukupi 2 orang. Bukan mengatakan bisa mengatakan bisa mengenyangkan 2 orang. Tapi Nabi mengatakan ta'amul wahid yakfi itsnain. Makanan satu orang mencukupi 2 orang. Kenapa? Karena urusan makan ini, ya, yang kita cari bagaimana makanan itu bisa menegakkan tulang rusuk kita dan bisa menutup rasa lapar kita. Tapi bukan berarti tidak boleh kenyang. Namun jangan terlalu sering kenyang. Kenapa? Atwalun nas ju'an yaumal qiyamah aktsaruhum syab'an fid dunya. Orang yang paling lama laparnya hari kiamat, yang paling sering kenyangnya di dunia. Ya Allah, subhanallah. Jelas apa? Ya Allah. Nah,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan saking pentingnya yang namanya memberi makan ini para hadirin, hanya dengan hal sedikit ini bisa membuat kita selamat dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Ayo, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Lindungi diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan sepotong biji syik, sepotong. Pernah terjadi di zaman dulu, pernah, tapi di zaman kita insya Allah nggak ada. Orang bahkan berkilo-kilo menebarkan sedekahnya, kurmanya. Apa itu? Datang seorang wanita kepada Ibunda Aisyah membawa 2 putrinya. Datang kepada Ibunda Aisyah seorang wanita membawa 2 putrinya. Coba dulu para jamaah, dalam pandangan kita sekarang, ndek kita gen sedih kita dengan Nina ini. Apa itu? Dia datang kepada Ibunda Aisyah minta makanan, membawa 2 putrinya. Maka dikeluarkanlah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha 3 biji kurma saja, tidak punya yang lain. Baitun Nubuwah, rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak punya makanan kecuali hanya 3 biji kurma. Dikeluarkanlah 3 biji, 1 untuk ibunya, yang 2 itu untuk kedua anak perempuan itu. Setelah habis anak itu minta lagi. Ibunya menjadikan 1 biji itu potong 2, pecah 2, diberikan lagi. Ya Allah. Tapi mereka ahlul jannah, penduduk. Lah bagaimana kalau kita sekarang pemandangan seperti ini para jemaah? Tapi itu bukan perkara yang mereka sedihkan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, disebut oleh sahabat, tidak pernah mengepul asap di rumah Nabi beberapa bulan, beberapa pekan. Lalu orang bertanya, madza kana ta'amukum? Kalau seperti itu ya Rasulullah, apa makanan kalian? Qala al-aswadan, air dan kurma. Di samping itu Nabi berdoa, Allahumma rzuq ala Muhammadin kafafan. Ya Allah, karuniailah keluarga Muhammad itu rezeki yang cukup. Rezeki yang cukup. Lah bagaimana peristiwa ketika Nabi kedatangan tamu, ternyata Nabi tidak punya apa-apa. Di sana dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha. Apa yang datang Pak Uci? Kambing panggang. Ya Allah. Tapi mereka punya iman. Ini yang tidak bisa kita beli. Kalau dunia mungkin bisa kita beli para jamaah. Itu dari satu kasus. Kasus yang lain sebaliknya. Abdurrahman bin Auf bagaimana ingin menghabiskan hartanya, dia beli kurma-kurma yang jelek-jelek di Madinah supaya dia miskin. Nah, ini para jamaah, ada orang kaya mau memiskinkan dirinya di zaman Nabi SAW. Abdurrahman bin Auf. Tapi aneh, datang dari negeri Ethiopia, ternyata apa? Ada orang cari kurma yang jelek-jelek. La ilaha illallah. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Mal faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya. Yang aku khawatirkan kalau kalian dibukakan dunia. Nah, kita ini di akhir zaman ini para jamaah, sebagaimana kata Nabi SAW, wa yadhharu fikumus siman, akan nampak di tengah kalian kegemukan. Iya, riwayatnya sahih para jamaah. Akan nampak di tengah-tengah kalian kegemukan. Namun syarahul hadis mengatakan bukan maknanya di luar kehendak manusia.
Karena ada kita ini makan sedikit tapi tetap juga apa? Gemuk. Tapi ini loh yang sengaja menggemukkan diri. Nah, kurus aku nih, aku mangan, baik kawaku. Ngabuhar. Ini sifat manusia akhir zaman akan nampak pada diri mereka kegemukan. Ya Allah. Kalau dulu sebagaimana kita sebutkan sahabat itu berjatuhan, jatuh gara-gara lapar. Kita sekarang banyak yang jatuh gara-gara kekenyangan. Ya Allah, ini loh para jamaah. Hanya dengan sepotong kurma kita bisa selamat dari api neraka. Ini dahsyatnya yang namanya memberi makan. Ya Allah, deman kita ngundang batur nengke ya deman be. Ya. Baik, ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla. Karena ini babnya babul at'imah, bab makanan. Nah, insyaallah berikutnya dua pertemuan lagi insyaallah malam apa? Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin sudah pindah kita masuk ke babul asyribah, bab tentang minuman. Nah, poin yang dibawakan oleh penulis di sini at'imul ja'i, kasih makan orang yang lapar. Loh kok enggak masuk kasih makan secara umum? Ada riwayat secara umum. Tapi ada riwayat bahkan apa mencela mengundang orang yang kenyang. Nah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarrut ta'am ta'amul walimah. Makanan paling jelek itu makanan pernikahan. Kenapa? Yud'a ilaiha man la yuriduha. Yang diundang yang sudah kenyang, yang tidak mau. Akhirnya datang sekedar apa? Nyicip-nyicipi. Wa yumna'u ilaihal fuqara wa anhal fuqara. Sementara yang butuh yang tidak diundang. Ini makanan paling jelek. Di nara langian di sini wah. Paris. Ini makanan paling jelek. Ta'amul walimah. Ingat, walimah itu untuk pernikahan. Kalau orang pulang safar, apa namanya, Mami Haji Fuad? Ina, apa Rana? Wardi. Pokoknya mudi-mudi terbiasa jalur kene. Baru le julu. Bapak Jatar. Kalau pernikahan namanya walimah. Sekarang kalau pulang safar, bukan saja pulang safar haji, pulang safar umrah, pulang safar intinya. Bu. Wali. Jayadi, Cepak. Bapak Jasbullah. Mami Budi. M. Sumaro. Abu Sa'i. Alimuddin. Apa kena tengkulak kena? Pacuan Alimuddin. Yasmin. An-Naqi'ah. Apa? An-Naqi'ah. Hafalin? Ayo. An-Naqi'ah. Madin. Kalau anak orang lahiran 7 hari apa namanya? Aqiqah. Atau nama lainnya apa? Nama lainnya Mami. Mana sabar nih? Nasikah. Sekarang ilmu lain. Bukan. Begawai mati. Ayo. Disebut oleh Imam Syafi'i ini. Oci. Bapak Yahya. Tuan Leh.
Gobang gosir. Mati neganya. MC. Abalok. Patah. Jelah. Haji Mardi. Pali. Apa? Ada telah Pali ini walimah kana. Meninggal dunia. Ada macam mangkun tuh nih. Ayo. Disebut Imam Syafi'i ini. Imam ya jawab salam. Apa? Apa PK? Nak nyebut tamak coba bayangkan apa? Pali. Belangar. Ayo ingat-ingat dulu. Ini disebut oleh Imam Syafi'i ini. Begawi mati. Ingat-ingat dulu ini. Ayo. Pak Guru Mawardi, anu Dasalian. Abilal. PR. Apa, Lin? Aduh. Batang pulut. Maktam. Apa? Maktam. Jamaknya ma'atim. Itu sebabnya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan wa akrahul ma'atim. Aku haramkan maktam, makanan-makanan di tempat kematian. No. Memotong pulut ngana. Baik. Ini istilahnya ada dibawa oleh para ulama kita. Ma'atim jamaknya, mufradnya ma'tam. Taib. Ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla. Riwayat yang tadi, at'imul ja'i, berilah orang yang lapar itu untuk makan. Ini menjelaskan kepada kita banyak fawaid. Yang faidah-faidah ini bergulir seputar keutamaan yang luar biasa tentang memberi makan ini. Kita ambil yang pertama para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Min huquqil muslim ala akhihil muslim. Di antara hak seorang muslim terhadap saudara muslim yang lain, it'amul ja'i, memberi yang lapar untuk makan. Oh, ternyata ini hak ini para jamaah. Hak saudara kita. Tidak boleh kita terlantarkan dia untuk kelaparan. Hak ini. Jadi di antara hak seorang muslim terhadap saudara muslim yang lain, memberikan orang yang lapar untuk makan. Wa annal murada bihi, dan ini maksud dengan memberi makan di sini adalah al-qadru zaidu 'ala al-wajib fi zakah. Lebih dari sekedar memberinya zakat wajib. Kalau zakat wajib berapa coba? Sekali setahun. Itu zakatul mas sekali setahun. Zakatul fitr juga sekali setahun. Maka makna hadis ini lebih dari zakat yang wajib, yang sekali setahun. Baik, mana bentuknya? Sawaun fihi sadaqah. Entah ini maksud adalah apa? Sedekah. Wal hadiyah, atau ini maksud apa? Hadiah. Awid dhiyafah, atau ini maksud adalah jamuan. Nah, ini dia. Nah, ini yang masuk di dalam hadis ini. Jadi bukan kita menghitung sekali setahun santunan, enggak. Zakatul fitr atau zakatul mal, tidak. Tapi lebih dari itu. Ya, entah itu bentuknya sedekah atau bentuknya hadiah atau bahkan bentuknya apa?
jamuan, sebagai tamu dan yang lainnya. Ya. Li'anna fi it'amit ta'am fihi qawamul abdan. Karena dalam makanan itu akan bisa menegakkan badan manusia. Mimma yaj'aluhu qawiyan 'alal ibadah, yang akan menjadikannya kuat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama para jamaah. Jadi memberi makan ini hak, ya, hak saudara kita. Maka ini adalah kewajiban. Maka lihat Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah Al-Muddathir, sebab orang kafir dimasukkan ke dalam api neraka, salah satunya qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Ya, kami tidak sholat, kami tidak memberikan fakir miskin untuk makan. Bukan berbicara masalah zakat ini, karena zakat itu sekali setahun, sedangkan orang makan sekali setahun. Orang makan tiap hari. Faedah yang kedua, fadilatu it'amit ta'am tasdad. Subhanallah. Keutamaan memberi makan akan berlimpah, akan berlipat ganda. Keutamaan memberi makan akan berlipat ganda. Fil waqtil ladzi tazdadul hajah ilaihi, pada waktu yang sangat dibutuhkan. Nah, berarti apa? Memberi makan itu sudah keutamaan. Tapi ketika saat diperlukan, di sana kita memberi makan, semakin afdal. Contoh kasus lain, sedekah yang paling afdal apa? Air. Baik, bagaimana kisah wanita pelacur Bani Israel memberikan seekor anjing, mohon maaf diperjam, memberikan seekor anjing untuk minum saat sangat butuh. Apa ganjarannya? Surga, diampuni dosanya. Berarti apa? Ya, memberi makan akan semakin berlipat ganda keutamaannya ketika sangat diperlukan. Wa yatamathalu fi it'amil faqir wal muhtaj. Dan ini ya akan terlaksana ketika memberikan orang fakir makan dan memberikan orang yang sangat memerlukan. Nah, jadi keutamaan itu akan terlaksana kapan? Ketika yang kita beri fakir, ketika yang kita beri orang yang sangat membutuhkan, orang sangat memerlukan. Seperti siapa tadi? Al-ja'i. Nas hadis mengatakan at'imul ja'i, beri makan orang yang lapar. Membutuhkan apa tidak? Sangat membutuhkan. Bahkan sampai Allah Azza wa Jalla memberikan keringanan. Orang yang sangat lapar mau mati, makan apa coba? Makan yang haram. Bayangkan, makan yang haram boleh. Famanitturra ghairu baghin wala adim fala itsma alaih, enggak ada dosa padahal dia makan yang haram. Nah, sekarang bagaimana kalau makan yang enak? Nah, jadi kias dia terhadap ibadah-ibadah yang lain para jamaah. Jadi ketika saat diperlukan dan saat momennya, ibadah itu semakin afdal. Ibadah itu semakin afdal. Jelas Pak Guru Abdal? Alhamdulillah. Ampe ida doang pe kena kalam ini uru. Soal ida punya warung mantap. Baik. Faedah yang ketiga. Afwan, sedikit tambahan. Yang kedua ini. Qala al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Sekarang kita butuh dalil. Apa dalilnya kita mengatakan keutamaan memberi makan akan berlipat ganda di saat waktu yang diperlukan atau sangat diperlukan, ya. Dan ini akan terwujud
ketika kita memberikan fakir, ketika kita memberikan orang-orang yang perlu. Kita perlu dalil. Qala al-Imam al-Qurtubi rahimahullah, al-Imam al-Qurtubi rahimahullah taala mengatakan, wa it'amut ta'am fadilah. Memberi makan itu sendiri adalah keutamaan. Wa huwa ma'as saghab. Namun ketika sangat diperlukan dikala lapar sekali, afdal, semakin afdal. Nah, mana dalilnya hal ini para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala? Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau firman Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam suratu Al-Balad. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Kita baca dalam suratul Balad. Au it'amum fi yaumin dhi masghabah, atau memberi makan pada hari kelaparan. Ya Allah. Atau memberi makan di hari kelaparan. Ini istidlalnya para ulama kita menyebutkan bahwa bahwasanya keutamaan memberi makan itu akan berlipat ganda tatkala sangat diperlukan. Maka Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan memberi makan itu keutamaan, dan tatkala kelaparan semakin utama. Faedah nomor 3, it'amut ta'am min ahabbil a'mal ila Allah azza wa jalla. Memberi makan ini di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla. Yang dicintai oleh Allah banyak, dan yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla juga banyak. Di antara yang paling dicintai adalah memberi makan, dan semakin dicintai ketika kelaparan. Sebagaimana dalam hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayul a'mal atau ayun nas ahabbu ilallah wa ayul a'mal ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, manusia mana yang paling dicintai oleh Allah, dan amalan apa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Nabi menjawab, ahabbun nas ahabbun nas ilallah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, anfa'uhum linnas, yang paling berguna untuk orang banyak. Wa ahabbul a'mal ilallah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla, nah disebutlah beberapa. Mana dia? Pertama, sururun tudkhiluhu ala muslim, menggembirakan hamba muslim, membuat saudara kita gembira. Satu. Au takshifu anhu kurbah, melapangkan kesempitannya. Contoh, dia butuh duit, peliwat aku, susah aku, silahkan, tapi ingat jangan nakal. 3. Au taqdi anhu dainan, atau engkau membayarkan hutangnya. 4. Ini dia, au tatrudu anhu ju'an, atau engkau mengusir rasa lapar darinya. Ini poinnya para jemaah. Atau engkau mengusir rasa. Maka itu sebabnya tadi kita katakan amalan dicintai oleh Allah itu banyak. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu juga di antara yang paling dicintai itu au tatrudu anhu ju'an, engkau mengusir rasa lapar darinya. Yang keempat, itu amut ta'am,
min awwali ma amara Allah bihi atau min awwali ma amara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam inda maqdabihi ila Madinah. Memberi makan ini adalah di antara perintah Nabi pertama waktu Nabi datang ke Madinah, sebelum perintah yang lain para jemaah. Jadi awal kedatangan Nabi di kota Madinah, perintah pertama yang diperintahkan memberi makan. Sebelum yang lainnya. Sebagaimana hadisnya Abdullah bin Salam, tokoh Yahudi. Dia mengatakan begitu Nabi SAW datang, injafalan nasu ilaihi, oi, orang-orang berkerumunan. Lalu apa kata Abdullah bin Salam? Fakana awwala syai'in sami'tuhu wa falamma ra'aitu wajhahu, begitu aku lihat wajahnya Muhammad itu, katanya, araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadhib. Nampak dari mukanya ini bukan muka pembohong. Fakana awwala, maka yang pertama kali, awwala syai'in sami'tu, pertama kali yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, afsyus salam, tebarkan salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am, kasih orang makan. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salat malam ketika orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bi salam, kalian masuk surga dengan damai, nyaman, tentram dan tenang. Ini adalah perintah Nabi pertama waktu datang ke Madinah, sebelum yang lain. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Poin yang kelima, dan ini ada kaitannya dengan faidah tadi. Apa itu? It'amut ta'am min birril hajj. Allahu akbar. Memberi makan itu adalah bentuk kemabruran haji seseorang. Oh, akan tak sepi-sepi wahule. Sebelum lalu, masya Allah, lagu oleh sepi. Mantap. Ya, sepulangnya itu, ini bukti atau indikasi atau isyarat hajinya mabrur. Ya Allah. Nah, ini perlu disemarakkan ini para jamaah. Ya, kadang-kadang kita kok lain rasanya pulang-pulang sekedar dulang dua. Bolehlah. Ya, lagu ndak sepi lalu, sepi maka. Ya, lihat apa kata Jabir radhiyallahu anhu. Jabir ini marfu'. Apa kata Jabir? Birrul haji it'amut ta'am. Bukti kemabruran haji itu memberi orang makan sepulang haji. Wa tibul kalam, sekaligus kata-katanya baik. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan hadis ini sahih loh para jemaah. Ini bukti kemabruran haji. Ya, min birril hajj, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk kemabruran haji seseorang, it'amut ta'am, beri orang makan, wa tibul kalam, tutur kata yang baik. Dan ini dikuatkan lagi dalam Sahih Bukhari dari hadis Jabir juga. Apa kata Jabir radhiyallahu anhu wa ardha? Jabir mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal Madinah, begitu pulang haji ke Madinah, nahara jazuran au baqarah, Nabi nyembelih unta atau nyembelih sapi. No, itu jenis sebelum tangkat buai-buaian. Boleh sepi. No. Nah, dirubah sekarang. Dirubah para jemaah. Jadi Allah takdirkan berangkat untuk tahun yang akan datang, silahkan. Sepulangnya nerba doang. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia berdoang dua bangkat. Ya. Pulang haji nyembelih. Apa kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala?
Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, au baqarah fadzabahaha faakalu minha. Disembelih sapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung sahabatnya makan. Imam Al-Bukhari membuatkan hadis ini babu ta'am indal qudum, bab memberi makan sepulang safar. Masya Allah. Oh, jadi ini makna dari makna mabrur. Iya, di samping makna lain disebut oleh para ulama kita, makna mabrur itu adalah haji yang tidak dicampuri oleh dosa. Tapi bentuknya it'amut ta'am, kasih orang makan. Apalagi segirang pedem no, ada yang memangan sehat wah ya. Baik, faedah yang terakhir para jemaah. It'amut ta'am dalalatun alal khairiyah. Ya Allah, memberi makan bukti kebaikan. Suka memberi makan bukti kebaikan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khiyarukum man at'amat ta'am, orang yang terbaik di antara kalian yang suka ngasih orang makan. Hal ini, hadis ini muncul ketika ada salah seorang sahabat, Suhaib, ya, Umar mengatakan kepadanya, ayu rajulin anta laula fika thalathat umur, kamu nggak ada apa-apanya kalau bukan kamu tiga punya perkara. Satu, inna fika sarafun fit ta'am, kamu tuh kalau makan itu berlebihan. Artinya apa? Kalau makan tidak suka makan sendiri, neluik doang kayak mangan. Dan ini ada orang sekarang seperti ini para jemaah. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dia itu tidak pernah namanya makan sendiri, harus di rumahnya itu puluhan ratusan orang makan. Makanya setiap jadwal makan rame sudah rumahnya. Ya, sudah tahu jadwal, beliau ngundang makan, pokoknya jadwal makan pasti rame rumahnya. Sampai suatu ketika Syekh dilarang untuk makan banyak, dilarang makan oleh dokter. Bagaimana katanya, orang sudah datang katanya. Masalahnya orang nggak mau makan kalau saya nggak datang. Para jamaah cuma dita kena asal neniti kena. Subhanallah. Ini di antara hasanatnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, jadwal makan pasti ramai di rumahnya. Dan dari mana datangnya rezeki para jamaah? Subhanallah. Umar menegur sahabat ini, fika saraf fit ta'am, katanya, kamu tuh suka berlebihan makan. Kenapa? Kalau makan nggak pernah sendiri. Langsung dibawakan. Loh, Nabi SAW bersabda, khairukum man atamat ta'am, orang yang terbaik di antara kalian itu yang suka memberi makan. Sehingga para ulama kita mengatakan apa para hadirin, walaysa adal ala idhami ajr it'am, tidak ada dalil yang paling jelas menunjukkan besarnya keutamaan orang memberi makan itu min annallaha ja'ala it'amat ta'am fi aktsaril kaffarat fi syariah, yaitu Allah menjadikan memberi makan itu adalah kebanyakan kafarah dalam agama. Ayo, kebanyakan kafarah pelanggaran dalam agama kita, tebusannya apa? Mangan. Kasih orang makan. Hitung coba, ya, menggauli istri siang Ramadan, makan berapa orang? 60, itu sekali. Boleh dua kali, kali yang wah. Kafaratul zihar mengatakan, anti alayya ka dhahri ummi, punggungmu seperti punggung ibuku. Ingin mengharamkan istrinya, apa kafarahnya? Makan. Melanggar sumpah, makan. Tidak melaksanakan nazar, makan. Ayo. Orang tidak mampu puasa,
Makan. Ayo, bagaimana kisah sahabat dia yang melakukan pelanggaran di siang Ramadan, ternyata apa, ketika dikasih oleh Nabi satu keranjang kurma, ayo kebagikan kepada fakir Madinah. Ya Rasulullah, ada yang lebih fakir dari kami katanya. Apa kata mereka? Oh kakak loh, makan bersama istrimu di rumah. Ini sudah bukti nyata betapa hebatnya yang namanya memberi, apalagi kepada orang yang lapar dan memerlukan. Dan ingat, dengan sepotong kurma bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita bertanya jawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Sini ada beberapa pertanyaan dari pemirsa kita. Pertama, pada saat melaksanakan sholat sunnah, bagaimana cara berniat? An-niyatu mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya di dalam hati. Ketika kita ingin melaksanakan sesuatu, itu sudah cukup dikatakan niat. Ketika kita berdiri sholat ba'diyah maghrib, berarti apa? Sudah ada di hati kita keinginan sholat setelah maghrib, itu sudah nama niat. Jadi yang mendorong kita untuk berbuat itu dikatakan niat. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Kemudian pertanyaan berikutnya dari Depok, Sobarin Syakur bertanya, bagaimana kalau pulang umrah? Sama ya, sama, pulang umrah juga namanya safar, tetap dianjurkan dan disunnahkan. Apa namanya tadi? Naqi'ah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Taib, silahkan Abu Abdul Aziz. Izin boleh dua Ustaz? Boleh. Ya. Yang Rasulullah ngetip pada masih berunukah? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zamannya itu Ustaz, belum ditegakkan salat seperti apa? Cukup memberi orang makan, ikhlas. Apa nama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia menyuruh orang salat, cukup memberi makan aja sudah dijamin masuk surga Ustaz gitu. Siapa bilang? Oh. Ulang sudah kalau gitu. Ulangkah. Ya, salah berarti. Nah, kan kita aja lah Ustaz, kita lapar kita sakit karena kita lapar nak takaken. Kumbe na suana kajarinda sinaka aja ya sakit takatuan kan bisa sakit jadi na melemangan Ustaz ketungkal na men HP yang ngumbe si Allah mbeang kita rezeki sing ono lalo Ustaz. Bau jiantara no bangka. Berbeda zaman berbeda ujian. Jelas Abu Abdul Aziz? Jelas Ustaz. Dua. Yang kedua ya. Jadi misalnya arak semua ton tasugi na Ustaz, lagu kita doang bilang jelo nasa di mangan bekakanan, kanggo kita bilang jelo jam atau puruk ya kata Ustaz ngono. Karena dia toang na sedekah selena kita doang kali ya. Oh, alhamdulillah. Bau na Ustaz. Bau dia dah bau. Mata puruk biar menang ngono aja. Oh, Bang. Jaga lagu awak ini. Jelas apa? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Untung benar aku udah bersedekah kan? Ya, kan. Baik, silahkan Abu Harmain Dahlin. Ya, mulai ya, wah. Nah, masalah orang pulang dari Mekah mengerjakan haji. La ilaha illallah. Nah, wah ule ya haji kira-kira datang balik wah seminggu. Terus kena bersedekah. Nyembeli bembe, nyembeli manuk, nyembeli bebek. Ini buih bendah Iya. Terus ulah ia babada lek sematon jarina. Apa ngada babada? Kita ketangane kita berselamat maka ngetanya di kita bersedekah. Oh kan bagus sih no. Terus ya pada datang juang ita meni, juang ita punti nyur dengan amplop juang ita. Nah termasuk genta bersedekah tetap kita mau sedekah no pahala no. Kan ita bersedekah lagu juang ita sidangan malik. Oh. Be hukum ini. Enggak ada masalah. Tetap dapat insyaallah taala. Meskipun hukum asalnya kita katakan kita ini buat acara ingin ngundang mereka maka lagu yang juang tenyur terima aso ya kah? Beda dengan walimah. Kalau walimah memang dianjurkan untuk membantu menyukseskan walimah ya, pesta pernikahan itu memang Nabi anjurkan, disuruh orang-orang yang punya itu untuk ikut berpartisipasi kena bahasa dan karolin. Jelas Abu Harmain? Jelas? Dua. Nah, ini masalah sholat ba'diyah Isya. Nah, ya Allah. Dari yang paling sahih kita pakai berapa rakaat? Bau ke 4 rakaat 2 kali salam atau 4 rakaat 1 kali salam, bagaimana Ustaz? Yang mana yang benar suaranya? Paling bagus langsung 4. Karena Athar Ibn Mas'ud mengatakan la yafsulu bainahunna bit taslim, tidak dipisah oleh salam. Itu yang paling kuat kalau yang 4. Jelas Dahlin? Jelas. Yang 4 itu sama seperti 4 rakaat pada Lailatul Qadar. Ini dahsyatnya para jamaah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Abu Har.
Ada Bu Sahab yang lihat tadi ada dia. Masalah ngembeng ustad na mangan nih ustad. Yang ngombe. Yang ngembeng ustad na mangan. Nah, terus Murid niki. Andula anu ya ustad derek, nah. ya derek niki Yang ngembeng ustad tuh anu ka. Nggih. Yang ngundang sementara yang tiba ngaji lah misalnya. Oh, Masya Allah. Lulutan anak kaptra dia anak kan ini kan nasi, dah masih. Arum jam 4 jam 5 anak kaptra dia kah. Mama orang tarik ustad. Kayaknya kena lincah lo kan? Ya tangan no. Ada yang aneh si jerah mangan ustad ini, ya mendok lontong kap kelambu nih ustad. Ya sedih ruana. Oh, Masya Allah. Ya sedih kita ustad di mangan niki ustad. Bila krem dah ambil mangan ustad niki kan. Ngombe. Kremnya mangan ini kok dulu udah mangan ini kan ustad niki. Menjurut biar lah santren melihat orang mangan anak kan si Benjamin niki ustad. Banyak kan ya besur tapi ustad niki. Udah besar purnasan bebean ini damai akan belain ke ustad. Play kepala di kiran berundang nih ke ustad si berbeng dan ustad mangan ustad. Oh iya. Nabi SAW bersabda, "Wala ya'kul ta'amaka illa taqi." Jangan makananmu dimakan kecuali oleh orang bertakwa. Kalau ustadnya orang bertakwa, maka bagus. Dia yang paling utama kita berikan makan, ditinjau dari sisi ketakwaan, tapi ditinjau dari segi keperluan dan kebutuhan yang paling lapar. Jelas Abu Har? Menjur anak apa nih ke santer benar lapar ini menjera masih ustad dia serogotan si tamal. Si makan belah nih ustad. Abah nomor pertama dia mau ngombe. Enggak ada masalah, boleh. Nyambung saya balik ustad. Nah, arah kita pada rapat-rapat misalnya nih ustad. Mereka tarik berapa dulang pada saya. Ndak tak ulang dengan no gram kuli no konde dulang kuning nongkat nah. Yang ngombe. Bue lo nongkat nape dari sini kang niki. Dan ina niki. Iya takut bue ke. Iya, biar para pelagin bue roan. Bapak sin dulang anu. No kok oleh no ko le tuan no kok kelangan dulang kunina kan. Macam peristiwa deh. Nggih. Dia tukang gabah, tukang tanam mau jawab kok tahu lo dulangan itu Ustaz. Lado nyanyut ya Ustaz ih. Baju ya kah? Dia suka jama. La ilaha illallah. Tukang tanam nih akan isin dulangan Ustaz. Tukang tanam nih bener. Terus? Tukang gabah. Bener kan dia muni kita tiang. Kalau dia muni kita tiang sita, lo dulang leng tukang tanam niki. Terus? Benar muni dulangan wahai ya buat dulangan itu tidak pihak kedokot yang hukum Ustaz. Pertama kan kita ngasih orang makan tuh supaya orang puas. Bukan ngasih orang makan hati narak belana. Kalau ngasih orang makan supaya ada sisanya, separuh aja naikkan. Kan selesai masalah. Ini bala, ini kan naik ngomong silap. Jadi dia salah kena wah. Kena wah. Wallahu taala ala wa alam. Kenapa dulang itu kan tidak ada alamatnya. Nah ini dulang nih kirim tiba ini nggak ada itu. Pokoknya kasih orang makan selesai. Justru para jamaah yang lapar itu paling besar pahalanya seperti tadi loh. Jadi piren bah inti si lapar no. Nih kan. Pelik pahala ini kan. Kenapa? Bersih kan. Jelas Buhar? Jadi bagus wah ini. Biar nyanyut lontong jadi yang sih. Apa ada masalah? Tenang wah sabol pahala wah no. Wallahu taala ala wa ala. Jadi yang Buhar kelam ini yang ngelapor jamaah. Barakallahu fikum. Baik, Pak Mahmud. Ya, neragel-gelan aja. Jari masalah makan nih ki. Jari kan ite begoyan. Jadi ite aja nyerepek bukan dengan ngebang oleh masjid ini. Ya, terus? Ite aja nyerepek bisa di masjid nih din sholat berjamaah nih. Batur ini aja naya nyerepek diri adin mangan nodang. Aku agian apa ngone ajari. Jari kita turut ke mangan dulu yang masjid. Kalau kita berdasarkan hadis pada malam apa? Malam Senin tersebut lapar Pak Mahmud? Lapar aku kan besi bareng tapi tidak adang ini satu sunnah. Dalam hal ini berarti dia yang sunnah. Bida adang no bareng. Makanya kalau dalam hal ini dia mempraktikkan sunnah.
Iya kan? Kenapa? Dia dahulukan dirinya makan berdasarkan hadis itu. Jelas Pak Mahmud? Jelas. Allah taala ala wa alam. Baik. Di sini ada pertanyaan para jemaah. Apa keutamaan membaca surat Al-Waqiah secara khusus? Tidak ada dalil yang sahih tentang keutamaan baca surat Al-Waqiah. Maka dikatakan kalau baca surat Al-Waqiah tiap malam maka akan menghilangkan kefakiran. Ini riwayatnya tidak sahih. Nah, apa penggantinya? Perbanyaklah haula wala quwwata illa billah. Wallahu ta'ala wa alam. Kalau ada piutang sama orang non muslim tapi tidak bayar, kita dapat pahala di akhirat? Insyaallah pasti dapat pahala. Wallahu ta'ala wa alam. Berapa jauh perjalanan sehingga dibenarkan kita untuk menjama? Kalau menjama tergantung hajat, keperluan. Di kampung halaman pun boleh jama. Tapi kalau kasar, kalau sudah darabtum fil ard, kata Allah Azza wa Jalla, yaitu ketika sudah berjalan di muka bumi. Lebih hati-hati 16 kilo ke atas. 7 kilo pun sudah boleh, asal keluar dari kampung halaman. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Abu Sahab, Pak Guru ada? Pak Guru? Ada? Niki Ustaz. Laisal mukmin allazi yasba'u wajarhu ja'iun. Naam. Wajarhu niki tetangga. Iya, kan sudah kita jelaskan ayat lisung. Tetangga itu yang paling hak besar itu pintu kita berhadapan dengan pintunya. Wallahu ta'ala wa alam. Abu Sahab. Mari Abu penutupan tentang Abu. Akon bawah mic ini. Mana gantinya? Kak. Niki hadis Ustaz. Masya Allah. Innama mislu hadhihi mislul ladzi yusalli wa huwa maktubun. Apa salah dan ninanya pun ikat tangan ada dua Ustaz. Ulangi dulu hadisnya pelan-pelan Abu Sahab. Innama mislu hadhihi mislul ladzi yusalli wa huwa maktubun. Innama Mislu aywa hadhihi aywa mislul ladzi yusalli wa huwa maktubun. wa huwa Maktubun. maktufun. Ya. Baik. Apa pertanyaannya terus? Apa kan yang apa sebab ada nih apa ikat tangan ada duanya memudi dan ini apa salahnya tuh? La ilaha illallah. Ya. Jadi bukan masalah salahnya dengan Nina ini. Ini disebutkan oleh riwayat Ibnu Abbas. Ya. Ada orang sholat, ya, yaitu Abdullah ibn al-Harith salat, wa sya'ru ra'suhu ma'qus, ternyata rambutnya itu terikat, karena orang Arab kan rambutnya panjang gondrong, diikatlah. Nah, lalulah Nabi SAW menyebutkan dari riwayat Ibnu Abbas, aku telah mendengar Rasul SAW bersabda, innama mathalu hadza, perumpamaan orang yang sholat dengan rambutnya terikat, mathalul ladzi yusalli wa huwa maktub, seperti orang yang sholat tangannya terikat di lehernya. Maka dari sini sunnahnya para jamaah, apa itu yang punya rambut panjang silahkan rambutnya ikut sujud. Demikian juga yang pakai sorban, sorbannya ikut sujud.
Nah ini maknanya, bukan dengan nina yang ngombe salah nampo tepeleko. Jelas Abu Sahab? Ini perumpamaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang laki-laki yang rambutnya terikat sholat. Jadi diibaratkan seperti orang yang tangannya dibelenggu. Nggak boleh bagi laki-laki seperti itu. Jelas Abu? Ya. Alhamdulillah. Dua Ustaz. La ilaha Umbe illallah. hukumnya tabareng-bareng mangan pen baleno ling sapit tiang. Bekelas ke kini. Ya nyilo pinjang 3 kali, pok sapit tiang kali. La ilallah. Main Abu Sahab nih. Luar biasa Abu, Masya Allah. Lanjut tuh. Tapi jangan lupa, yang lebih besar lagi pahalanya adalah memberikan istri itu minum. Lebih besar lagi pahalanya ini, bukan hanya makan, justru air. Ini sudah kita ambil pagi kalau nggak salah di takhasus ini subuh ini. Ya, jadi justru yang lebih besar lagi bukan saja mengambilkan istri air galon. Lebih hebat lagi ketika disuap, sampai sahabat mempraktikkannya, disuapi istrinya atau dikasih istrinya minum. Aku telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi sedekahnya juga ini. Jelas Abu Sahab? Wallahu ta'ala ala wa alam. Lanjut Abu. Saya ayat Nah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Luar biasa. Ulangin kali dulu. Luar biasa ini. Nah, jadi pertanyaannya Nah, aman dulu. Kali ayatnya mantap jangan. Ulangin Ma wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allahu Akbar. Luar biasa ini. Ini qiraat saya ini sugul ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, pertanyaan niki. Terus? Pertanyaan niki, kalau dia umatku tidak dibencikan, umat kita niki. Baik, pertama pertanyaannya dengan ayatnya tidak nyambung. Tidak nyambung. Kenapa? Karena ayat itu berbicara ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Ini gara-gara apa? Gara-gara wahyu yang lambat turun. Lambat turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah maklumkan nabinya, ma wadda'aka rabbuk. Ya Muhammad, wahyu telah turun, bukan Allah meninggalkan engkau. Bukan pula Allah membencimu. Jelas Abu? Jelas. Lanjut. Nah, apa ki obatnya penggemukan niki? Ampun, nak beli sekali penggemukan niki. Allahu Akbar. Apa obat penggemukan kena? Disakor ki. Pil lu kena nah. Pil disakor kan pada lebu kena. Ya tetang tuang Abu nenek cak. Darah ilmu tin ya. Ketuan barenda. Lanjut Abu. Lanjut. Iya. Li'ila bi Quraisy ila bihim rihlatas sidrai wassaib. Ya Allah. Ini kan lagi ngasar nih jana. Bal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Apa pertanyaan? Pertanyaan niki kalau dia tebal tauhid tanah. Nah tebelan kan tauhid tan ki. Yakin iki pertanyaan. Yuk. Kalau dia tebal tauhidnya yakin ini pertanyaannya bet yang tuang ke pepen pertanyaan tahu begitu. Tapi kalau maksudnya dalam ayat itu para jamaah rahmatullah azza wa jalla, keamanan negeri itu fokus pada dua hal. Pertama, aman imannya. Kemudian yang kedua, aman perutnya.
Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, rukun keamanan negeri itu dua. Satu perut, dua aman pada tempat tinggalnya. Jelas Abu? Jelas. Lanjut ini. Oh, lagi ini wah. Saya dulu. Nah jarita mait ai susun sampi ngambar niki. Segala penyakit bi tumpuna. Oh, pengajian malam Rabu kapan itu? Itu Nabi memerintahkan minumlah susu sapi karena dia digembala dari berbagai macam tumbuhan. Karena susu sapi itu syifa, obat segala penyakit. Apa pertanyaannya? EP mbait susun sampi liar. Liar. Mau bicara pen bau ya? Nah, kumbi caranta gen moyan. Lantaran sampi mayung ngambar. Pas sekat lalu ruana niki. Ya jelas lah. Tapi itu tahu cara antum masih ini. Ketuan Batur Sembalun jemaah dah. Bubu bang kurus. Bayar bau apa ya? Ingat ya, sapi ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla memang disebut oleh Nabi. Iya kewaluhumuha, jangan terlalu banyak makan dagingnya. Nah, justru disuruh makan apa? Duhunnya. Makan apa? Lemaknya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya. Nah, kalau dagingnya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi susunya iya. Lemaknya iya. Tapi dagingnya jangan terlalu banyak. Silahkan makan tapi jangan terlalu banyak. Iya kauluhumha kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditelitilah para ulama, ternyata apa? Salah satunya muncul penyakit antrak dan yang lainnya. Nah, ini sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merekomendasikan terlalu banyak untuk daging sapi. Bukan berarti tidak kalau sehat tidak ada masalah. Tapi penyakit sapi rentan dibandingkan hewan yang lain dari hewan ternak. Jelas Abu? Apa Uci? Oh ya, kita diam saja. Bolehkah kita bertanya? Ya, boleh, tidak ada masalah. Abu Ayyub kan tanya Nabi SAW, kenapa ya Rasulullah kok engkau tidak sentuh ini bawang putih? Oh, baunya. Boleh, tidak ada masalah. Tapi tanpa mengurangi apa? Rasa hormat kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla, apa bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Jadi Abu Sahab jemaah tersuruh yang bawang ita sampai gamang. Ya, sadek tenginam susuna. Kemudian kita ingin mempraktikkan apa disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.